Baik, eh, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak look level. Kita bersyukur terus kepada Tuhan karena penyertaan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, kita kembali belajar bersama, dan sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyi bersama. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik, kita akan berdoa sebelum masuk pembelajaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan belajar. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menyertai pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar pembelajaran 9. Ya, pembelajaran 9, yaitu kita belajar berbeda tetapi tetap satu. Nah, pembelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang berbeda itu indah. Artinya ketika kita berbeda pun, maka keperbedaan itu justru memberikan warna yang indah bagi setiap kita. Ya, kita berbeda secara agama, secara suku, budaya, ya, warna kulit, sikap, sifat kita itu berbeda. Nah, oleh sebab itu satu langkah maju lagi adalah ketika kita berbeda pun kita tetap satu bangsa, satu di dalam Tuhan, ya. Sama-sama kita berada di dalam lingkungan yang memberikan warna yang indah. Baik, anak-anak sekalian, mari kita melihat apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama adalah mengetahui kehadiran orang lain sebagai teman atau sahabat. Ya, kita dapat belajar mengetahui keberadaan orang lain terhadap kita, ya, atau bagaimana kehadiran orang lain atau kebersamaan orang lain terhadap kita, ya. Oke, bagaimana memahami bahwa perbedaan dengan sesama akan membangun kepribadian kita. Kalau kita bersama-sama dengan mereka, apakah bagaimana kepribadian kita? Apakah kita suka menyendiri saja? Apakah kita malah suka membeda-bedakan teman?
Nah, ini memberikan kita pelajaran bagaimana nanti kita mengetahui bahwa ketika kita bersama dengan orang lain akan mempengaruhi kepribadian kita, ya. Oke. Kemudian mengenal perbedaan baik suku, ras, agama, dan budaya. Tentu hal ini kita juga pasti tahu ya, seperti di kelas masing-masing itu pasti ada perbedaan secara suku, ras, dan agama dan budaya, ya. Oke. Kemudian memahami bahwa perbedaan akan mengharuskan kita bersatu, ya, sebagai anak bangsa dan negara Indonesia. Oke. Nah, sekarang apakah mungkin kalian pernah mendengar atau melihat di setiap kelas kalian pun ada, ya, gambar Garuda Pancasila, dan di bawah kakinya itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Nah, kalau kita lihat ya pada gambar Pancasila itu terlihat simbol negara, ya. Terdapat pada pita yang digenggam kaki Garuda Pancasila. Jadi kata daripada Bhinneka Tunggal Ika ini ada pada pita yang digenggam oleh burung Garuda atau Garuda Pancasila, ya. Oke, simbol ini memberikan makna bahwa kita hidup dalam negara yang penuh keragaman, baik dalam suku, agama maupun budaya. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi satu tujuan, ya, itu artinya. Oke, kemudian ya, semboyan ini juga merupakan lambang pemersatu bangsa Indonesia. Nah, inilah semboyan kalimat daripada Bhinneka Tunggal Ika ini memberikan makna bahwa bangsa Indonesia bersatu, ya, dari berbagai pulau, suku, bahasa, menyatukan kita, ya, sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita lihat ya, ini gambar Garuda Pancasila ada di bawah yang sudah digenggam oleh kaki daripada burung Garuda ini, Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, mengapa bangsa Indonesia memiliki keragaman? Oke. Nah, ini dia kehidupan masyarakat beragam, suku, agama, dan budaya juga berbeda-beda. Inilah yang membuat Indonesia menjadi beragam, ya. Kehidupan masyarakat itu saya sudah katakan tadi bahwa terdiri dari suku agama dan budayanya, ya, termasuk di dalam warna kulit, bahkan bahasanya itu juga ada yang berbeda-beda. Oke, nah coba kita lihat di sini berbeda agama, ya, yang saya tunjukkan seperti ini. Oke. Misalnya Buddha, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, begitu ya. Oke, nah sekarang mengapa Tuhan memberikan perbedaan? Oke, yang pertama, Tuhan mengasihi kita yang hidup dalam keberagaman, ya. Tentunya Tuhan mengasihi kita.
Oke, yang kedua, ini bertujuan untuk saling melengkapi dan memberikan keindahan. Ya, kita berbeda itu memunculkan atau mengharuskan kita melengkapi orang lain, ya, dalam melengkapi kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, ya, saling membantu, saling membutuhkan. Oke, ini tujuan Tuhan memberikan perbedaan. Kemudian kita lihat bahwa semua ciptaannya adalah sama di hadapan Tuhan. Sama-sama diberi karunia, ya. Sama-sama diberi kegunaan, manfaat. Sehingga yang kedua ini tadi teraplikasi atau sudah bisa terbukti bahwa karena semuanya sama di hadapan Tuhan, ya, diberikan masing-masing, diberikan kegunaannya masing-masing. Oke. Kemudian yang terakhir, Tuhan mengasihi ciptaannya dengan tidak pilih kasih. Ya, Tuhan mengasihi semuanya ciptaannya. Nah, oke, kita coba lihat sini, ya, gambar ini. Tuhan Yesus untuk semua orang, ya. Tuhan mengasihi dengan apa? Tidak membeda-bedakan, ya. Seperti apa? Dia memberikan hujan itu secara umum dinikmati oleh orang lain. Dia memberikan nafas, diberikan udara, ya, dia memberikan tumbuh-tumbuhan, ya, kebutuhan itu untuk semua tanpa terkecuali. Oke, nah sekarang bagaimana sikap anak Tuhan yang hidup dalam keberagaman? Yang pertama, anak-anak mengasihi orang lain dengan tidak memandang suku, agama, dan budaya. Jadi ketika kita berteman dengan orang lain, tidak boleh memandang suku, agama, dan budayanya. Tetap kita harus berteman, ya, tetap kita harus bersahabat, mengasihi orang lain. Kemudian menghormati dan menghargai segala perbedaan. Kita harus menghormati suku orang lain, agama orang lain, dan budayanya. Kita tidak boleh hina, kita tidak boleh jelek-jelekan. Kita harus hargai itu, ya. Misalnya agama lain mungkin berbeda dengan agama kita, cara beribadah berbeda. Tidak boleh kita menghina atau mengejeknya. Kenapa? Dengan cara itu nanti akan membuat kita tidak lagi bersatu, ya, tetapi tetap menjauh dan kita tidak menghargai perbedaan. Oke. Selanjutnya, merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan keragaman dan kekayaan alam, ya. Tentu kita bangga, ya, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menetapkan kita di bangsa Indonesia ini yang cukup beragam, ya, sehingga bisa menciptakan keindahan, ya. Oke. Kemudian perbedaan akan mengharuskan kita bersatu dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Apa cita-cita bangsa? Adalah kemerdekaan, ya, bangsa Indonesia, yang tentu kita sudah melihat atau mendengar sejarahnya bagaimana bangsa Indonesia berjuang terbebas dari penjajahan, ya. Ini anak-anak sekalian, ya, yang tentu kita bersyukur, ya, kepada Tuhan. Tuhan memberi perbedaan, tetapi dengan perbedaan itu mengharuskan kita bersatu dan juga terlihat keindahan, ya, bersama dengan orang lain. Kita saling belajar, ya, seperti mempersiapkan perayaan hari ulang tahun
kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti ini ya. Ada yang membuat seperti ini ya. Oke, kemudian di sekolah juga bisa bermain bersama. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berbeda agamanya ya, bermain bersama di sekolah. Nah, oke, sekarang kita coba belajar dari Mazmur 133. Kita satu ayat saja membaca. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Apa artinya? Ternyata bahwa kerukunan membuat segalanya menjadi berkat. Segala pertengkaran dan perselisihan dapat diselesaikan ketika kita rukun. Nah, terjadilah kerukunan ya. Ketika ada kerukunan, maka berkat itu kita bisa nikmati secara bersama-sama ya. Kita tidak mungkin ketika kita sudah mengenal, memahami perbedaan ya, tetapi kita tidak rukun. Nah, itu namanya tidak memahami perbedaan. Tetapi kita tahu bahwa kita berbeda, tetapi kita juga harus hidup rukun ya, hidup rukun bersama-sama, bahkan juga dengan tetangga di sebelah rumah kamu. Nah, di masa-masa COVID ini kita tentu menerapkan kerukunan itu bersama dengan keluarga, bersama adik dan kakak ya. Seperti minggu-minggu lalu dijelaskan bahwa bagaimana kamu bisa menerima perbedaan ya, perbedaan kakak, adik, orang tua ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan perbedaan, tetapi yang lebih penting adalah kita dapat menciptakan suatu kerukunan ya, baik mulai dari keluarga dan juga bersama dengan tetangga, teman-teman ya. Mungkin kalian bisa video call dengan teman-teman sekelas ya, menanyakan kabar ya, dan kerukunan itu tercipta sendiri. Nah, itu saja anak-anak yang kita belajar. Nah, ini seperti ini ya, anak-anak bisa rukun bersama. Oke, nah itu saja yang kita belajar, dan tugas yang harus kalian kerjakan. Beberapa sudah mengerjakan ini. Halaman 82 adalah mewarnai ya, mewarnai gambar ini berbeda-beda. Di atas kepalanya kamu berikan sukunya dari mana. Misalnya ini dari mana? Dari Papua misalnya. Nah, yang lain setiap kamu warnai semua, dan di atas kepalanya kamu kasih nama sukunya. Oke, kemudian yang kedua kamu kerjakan halaman 92 ya. Nanti seperti kegiatan 2 ini kamu isi apa yang dapat kamu pelajari dari cerita. Kamu baca ceritanya dulu dari halaman 91 ya. Oke, ini yang bagian sini kamu baca halaman sebelumnya. Oke, kemudian kegiatan 3 menyusun kata. Jadi ini susun berdasarkan Mazmur 133 ayat 1. Dan kemudian yang kegiatan 4 ini kamu lengkapi ya, di sini ada jawabannya. Tuhan memberikan aku ... Indonesia. Oke, baik. Itu saja anak-anak sekalian, dan sekali lagi kiranya Tuhan boleh memberkati kalian semuanya. Amin.